Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah bahwa kita harus menghargai teguran Tuhan. Ya. Orang yang menghargai teguran Tuhan, firman Allah berkata, berbahagialah kehidupannya. Firman Allah saya ambil malam hari ini di dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dengan tegas firman Allah mengatakan bahwa berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Kadangkala kita menolak teguran Tuhan. Tetapi itulah membawa kebahagiaan dalam hidup saya dan saudara sebenarnya. Itu sebabnya Ayub berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kalau kita lihat hari-hari ini, ada banyak menolak didikan Tuhan, teguran Tuhan. Merasa bahwa kita tidak enak kalau ditegur oleh Tuhan. Orang tua menegur anak. Anak merasa aku tidak senang ditegur oleh orang tua. Ya. Suami menegur istri, istri menegur suami. Bahkan hamba Tuhan menegur jemaat. Kadangkala mereka tidak mau. Tetapi firman Allah berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar kepada Raja Ahab yang menolak didikan Tuhan, teguran dari Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Allah. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramon Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedua raja ini sedang merebut Ramot Gilead. Tetapi kita lihat di sini bahwa Yosafat memperingati, bahkan mengingatkan Raja Ahab bahwa kalau kita lihat ayat yang ke-7, tetapi Yosafat bertanya, tidakkah adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Yosafat mengajak Raja Ahab meminta petunjuk kepada Tuhan. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Israel, bahwa dia menolak. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia sebab dia tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimia, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Dia tahu ada nabi yang memperingatkan dia, tapi dia menolak, dia benci kepada nabi ini. Akibatnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu dia menolak, bahkan dia katakan dia memenjarakan Mika supaya tidak mengatakan yang benar. Kita lihat ayat yang ke-29. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda
ke Ramot Gilead, Raja Israel beserta kata Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Untuk merebut Ramot Gilead, Yosafat memakai baju kebesarannya. Tetapi Raja Israel, Ahab, dia mulai menyamar. Dia mulai adakan satu tipuan. Karena dia menolak didikan daripada Mika. Itu sebabnya dia mendengar nabi yang lain. Dan kita lihat di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-34. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawalah aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Raja Israel, Raja Ahab menolak teguran Tuhan lewat Nabi Mika. Akibatnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayat yang ke-36. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Akibatnya menolak didikan, menolak teguran dari Mika sebagai nabi Allah. Dia alami kekalahan, dia alami kematian dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menolak teguran akan alami kekalahan, akan alami kematian. Saya berdoa supaya kita anak-anak Tuhan mendengar teguran Tuhan, nasihat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan ke-5 dikatakan di sana, orang yang dengar nasihat bahkan teguran itu akan berhasil hidupnya. Lukas pasal yang ke-5 ayat 4 sampai dan ke-5 dikatakan oleh firman Allah. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita perlu untuk dengar teguran Tuhan. Murid-muridnya mendengar teguran Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus mereka melakukannya. Akibatnya mereka berhasil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dengar teguran nasihat Tuhan pasti akan berhasil. Ya. Itu sebabnya saya mengajak kita harus menghargai teguran Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak cara Tuhan menegur kehidupan kita. Kalau kita menghargai, berarti kita akan merasa, kita akan melihat kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan melihat satu keberhasilan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal yang ke-3. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-19. Berbahagialah barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini pesan daripada Yohanes, tulisan Yohanes kepada jemaat yang ada di Laodikia. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini adalah salah satu cara untuk kita alami kebahagiaan dari Tuhan. Hargai teguran dari Tuhan, supaya
kita melihat kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan maupun di tengah-tengah jemaat. Dimanapun kita berada, kita akan alami kebahagiaan yang dari Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.